kelompok atau 17 kelompok yang akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kuburnya ataupun kelak pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di hadapannya. Siapa mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya adalah sesuatu yang sangat-sangat kita hajatkan di dunia. Kalau seandainya kita berjalan di kegelapan dan tidak ada cahaya sedikit pun, tentu kita akan merasakan akan besarnya nikmat cahaya bagi kita. Karena orang yang terkurung dalam kegelapan itu akan sesak jiwanya. Dan kita bisa rasakan ketika kita sedang berada di rumah, tiba-tiba listrik mati dan kita mencari-cari cahaya tapi tidak didapati cahaya tersebut. Terkadang tumbuh rasa takut, sesak dan begitu seterusnya. Artinya cahaya itu sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dhurri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu an-nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan juga bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tertembus, yang di dalamnya ada pelita besar, di mana pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini adalah ayat perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan cahaya di dunia. Di sini ada kalimat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa maknanya cahaya di atas cahaya di sini? Ma'asyiral muslimin, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memperumpamakan hati seorang mukmin, bahwa hati seorang mukmin itu bagaikan sebuah lampu. Dulu kita kenal ada patromak namanya. Kita lihat lampu patromak itu, ketika kita nyalakan dari dalam kaca itu, maka akan menerangi semuanya. Tetapi lampu patromak ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua cahaya yang menerangi yang keluar dari lampu itu. Pertama, kilauan minyak zaitun, dan yang kedua, kilauan daripada api itu sendiri. Jadi nur ala nur, cahaya dari minyak zaitun dan cahaya dari api yang menerangi sekitarnya. Itulah hati seorang mukmin, bercahaya dari dalam dan cahaya dari dalam menerangi keluar daripada hatinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud cahaya di sini adalah nurul iman wa nurul Quran. Jadi cahaya dalam ayat ini maksudnya cahaya iman yang keluar dari seorang mukmin, dan juga cahaya Quran maksudnya cahaya hidayah. Iman yang menerangi dalam dadanya, sementara hidayah menerangi orang-orang di sekitarnya. Itulah hati seorang mukmin di dunia. Hatinya penuh dengan cahaya, tapi cahaya itu dia sebarkan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan membahas cahaya seorang mukmin di dunia. Kita akan membahas cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan bagi seorang mukmin dalam kuburannya dan kelak di akhirat setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita berlogika. Ketika di dunia, hari ini saya, Anda atau siapapun, kita memiliki rumah. Sebagian kita memiliki istri dan anak-anak serta tetangga. Bahkan teman-teman yang baik, baik di masjid atau di luar masjid. Anda bayangkan kalau seandainya tiba-tiba kemudian Allah wafatkan kita. Kemudian Allah masukkan kita ke sebuah ruangan yang sempit hanya 1 meter kali 1,5 meter. Tiba-tiba kemudian kita diasingkan dari manusia.
kemudian digelapkan lagi di dalamnya, kira-kira perasaan kita seperti apa? Jangan lagi cerita kita diasingkan dalam kuburan kita. Seandainya kita dipenjarakan di satu ruangan, tidak ada manusia yang mengunjungi kita, tidak ada kipas, tidak ada AC, tidak ada TV, tidak ada handphone, kita hanya sendirian di situ. Lampu pula digelapkan di situ. Mungkin kita tidak akan tahan lama dalam ruangan itu. Tetapi kalau seandainya ada sedikit cahaya dalam ruangan itu, tentu akan melegakan hati kita. Apalagi kalau cahaya itu kemudian betul-betul menerangi dalam kuburan kita, tentu akan lebih menenangkan lagi. Ini baru cerita kubur, belum cerita akhirat. Makanya seorang mukmin itu sangat berhajat kepada cahaya, baik di dunia, baik dalam kuburnya, ataupun kelak di akhirat setelah kematiannya. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama di antara sebab-sebab orang akan mendapatkan cahaya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemunafikan. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-Hadid ayat 12-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatun wa zahiruhu min kibalihil adzab." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ketika kamu melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapannya, kemudian bersinar di belakang kanan mereka, dikatakan kepada mereka pada hari itu, ada berita gembira untuk kalian. Maksudnya sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu akan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Tapi pada hari itu ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang, carilah cahaya sendiri." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya disitulah ada azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan dua kelompok kelak di titian Siratal Mustaqim. Jadi ketika semua proses sudah dilalui, mulai daripada syafaat, kemudian hisab, kemudian timbangan, kemudian pengambilan catatan dan macam-macam peristiwa, dan orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka sisa dua kelompok. Pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik? Mereka tidak dimasukkan seperti orang kafir ke dalam neraka, tapi dilewatkan kepada titian. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak membalas mereka, karena ketika di dunia mereka suka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, maka sekarang mereka akan ditipu Allah dan orang-orang yang beriman di titian itu. Al-jaza min jinsil amal. Jadi ketika kemudian jembatan itu betul-betul dibentangkan di antara neraka jahanam, disitulah orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya sebagaimana amalan mereka di dunia. Ada cahayanya terang sekali, ada yang juga redup sekali, tapi tetap diberikan cahaya sesuai dengan amalannya. Lah orang-orang munafik diberikan cahaya, tetapi kadang bercahaya, kadang pula gelap. Lah ketika orang-orang munafik mulai kemudian meniti titian itu, tiba-tiba kemudian cahayanya hilang. Sementara orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah padam cahaya itu. Kemudian di tengah titian itulah orang-orang munafik menghadang orang-orang yang beriman dan mengatakan, "Ungzuruna naktabis min nurikum." Bisa enggak aku berjalan dengan kalian? Aku ikut cahaya kalian. Tetapi orang-orang yang beriman tidak mau tertipu dengan orang munafik. Mereka mengatakan, "Irji'u wara'akum faltamisu nura." Oh, tidak bisa. Kalau engkau ingin mendapatkan cahaya, balik lagi kau ke belakang. Ketika orang-orang munafik ini kemudian balik ke belakang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah katakan, "Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibaril adzab." Lalu kemudian dibuat di antara mereka dinding
yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situlah ada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu itu dibuka, rupanya dia harus masuk ke dalam jahannam. Nauzubillah. Maka dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab pertama mendapatkan cahaya adalah al-iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi kemunafikan. Kemudian yang kedua, hifdzus salawat, menjaga salat-salat 5 waktu, terkhusus salat fajar. Disebutkan dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasul mengatakan, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Kata para ulama, dikatakan bahwa fa inna mimma yunawwiru qabral muslim al-a'malus salihatu kulluha wa khassatun as-salatu was-sabr. Amalan-amalan yang bisa memberikan cahaya bagi seorang mukmin dalam kuburannya adalah seluruh amal saleh, terkhusus salat dan sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Dan Nabi SAW mengatakan wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Maka orang yang banyak melakukan salat di dunia, maka dia akan paling terang cahayanya pada hari ketika Allah wafatkan dan dimasukkan ke dalam kuburnya. Nabi SAW mengatakan wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Luaskan kuburannya, hantarkan cahaya ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kedua, perbanyak salat. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, basyaril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamati. Kata Nabi SAW, habar gembirakan kepada mereka orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan-kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Para ulama mengatakan maksudnya dalam hadis ini adalah menjaga salat, terutama 2 salat yang berada dalam kegelapan. Pertama salat Isya dan yang kedua salat subuh. Itulah 2 salat yang dilakukan dalam kegelapan. Karena kalau sekarang lah terang, banyak listrik. Zaman dulu tentu ke masjid untuk melaksanakan Isya itu harus melewati tempat-tempat gelap kan gitu. Begitu juga salat subuh. Maka orang yang menjaga salat Isya dan subuh, maka mereka akan mendapatkan kesempurnaan cahaya pada hari kiamat. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan wa hiya fil akhirati nurun lil mu'mini fi dhulumatil qiyamati wa ala sirati fa innal anwara tuqsamu lahum ala hasbi a'malih. Dan kelak di akhirat, kata Imam Ibn Rajab, kelak di akhirat amalan-amalan seperti salat itu akan menjadi cahaya bagi kaum muslimin di tengah-tengah kegelapan hari kiamat, di tengah-tengah kegelapan di atas titian sirat. Karena sesungguhnya cahaya-cahaya itu akan dibagikan kepada mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga salat. Siapa yang banyak berdiri di dunia, maka akan sedikit berdiri di akhirat. Dan siapa yang banyak solat di dunia, maka cahaya akan lebih besar lagi di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan solat Jumat. Mengerjakan solat Jumat. Nabi SAW mengatakan, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yab'atsul ayyama yaumal qiyamati ala hayatiha wa yab'atsul jum'atu zahra'a muniratu ahluha yakhuffuna biha kal arush tuhda ila karimiha tudi'u lahum yamshuna fi dawiha alwanuhum kathalji bayadan warihuhum tasta' kal miski yahuduna fi jibalil kafur yanzuru ilaihimus thaqalani la yadrafuna ta'ajjuban hatta yadkhuluna al-jannah la yukhalituhum ahadan illa al-mu'adhdhinuna al-muhtasibun. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus hari-hari pada hari kiamat sesuai keadaannya, dan mengutus hari Jumat sebagai bunga yang bercahaya bagi yang para pelakunya, maka mereka berkumpul padanya seperti seorang pengantin yang diberikan kepada suaminya. Cahaya salat Jumat itu menerangi bagi mereka para pelaku salat Jumat. Mereka berjalan pada cahayanya, warna-warna mereka seperti es yang putih,
Bau mereka menyebar seperti minyak wangi misik yang menyatu pada gunung Kafur. Seluruh manusia dan jin melihat kepada mereka. Mereka tidak menunduk saking kagumnya sampai mereka masuk ke dalam sorga. Tidak ada seorang pun yang mencampuri mereka kecuali orang-orang yang memandangkan azan, yang mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang yang salat Jumat diiringi cahaya sampai masuk ke dalam surga. Semua manusia yang menyaksikannya takjub. Makanya jangan remehkan orang yang melaksanakan salat Jumat itu. Kenapa Nabi SAW sampai memberikan pahala besar orang yang salat Jumat itu, sampai Allah utus malaikat yang berdiri di pintu masjid, coba bayangkan, untuk mencatat siapa yang pertama kali masuk. Kemudian diberikan pahala orang yang berhasil menempati saf yang pertama, maka dia sama dengan orang yang berkurban seekor unta. Kemudian saf kedua seperti korban seekor sapi. Kemudian saf ketiga seperti korban seekor kambing. Kemudian saf keempat seperti korban ayam. Dan yang terakhir hanya 5 saf seperti berkorban telur ayam. Tidak ada lagi setelah itu. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang mereka meremehkan sholat Jumat. Datang itu ketika khatib sudah berkhutbah. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersedekah atau mengeluarkan zakat. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah burhan. Burhan itu dijelaskan oleh para ulama. Amma sadaqatu fahiya burhan, wal burhan huwa syi'a'ul ladhi yali wajha syam, wa minhu hadithu Abi Musa anna ruhal mu'min takhruj min jasadihi laha burhan ka burhani syamsi. Adapun sedekah, maka ia adalah burhan. Maksud burhan adalah cahaya. Jadi maksud burhan dalam hadis ini adalah cahaya yang ada setelah mukanya matahari. Di antaranya hadis yang menunjukkan makna ini adalah hadis Abi Musa radhiyallahu an, bahwa ruhnya seorang mukmin keluar dari jasadnya memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Maknanya di sini bahwa ketika Rasul mengatakan was-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti, maksud bukti di sini adalah cahaya. Jadi orang yang sering bersedekah maka akan diberikan cahaya banyak dalam kuburannya dan setelah kematiannya. Kemudian yang nomor 5, senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar ketika menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala aqdarillah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sama, Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan was-sabru dhiya'un, dan sabar itu adalah lentera. Imam Ibn Rajab mengatakan huwa nurul ladzi yahsulu fihi naw'un hararatun wa ihraq kadhiya'i syamsi bi khilafil qamar fa innahu nurun mahd fihi isyraqun bi ghairi ihraq. Makna dia artinya adalah cahaya yang terjadi di dalam semacam panas dan menyengat seperti cahaya matahari. Berbeda dengan bulan, sesungguhnya ia adalah cahaya melulu, di dalamnya penerangan tanpa penyengatan. Artinya di sini ketika Rasul mengatakan was-sabru dhiya, berarti dia di sinilah cahaya seperti cahaya matahari terangnya. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang bersabar? Karena tidak banyak orang-orang yang bersabar ketika menghadapi takdir. Ketika menghadapi takdir, manusia itu kan bermacam-macam ya kan? Menghadapinya ada yang memang betul-betul tulus sehingga dia sabar. Bahkan ada yang sampai kepada tingkat syukur lagi. Itu memang jarang yang seperti ini. Tapi kebanyakan orang menghadapi takdir ini, kalau dia buruk atau bentuknya musibah, biasanya tasakhut. Tasakhut itu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ditimpa penyakit, dia tidak terima dengan penyakitnya. Bukan diambil kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ketika diberikan kemalangan, mungkin ekonominya jatuh dan begitu seterusnya, dia pun stres. Bukan kepikiran bahwa boleh jadi itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk itu baik pula bagi kita. Kemudian yang keenam, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min nur ma bainal jum'ataini. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu mengatakan, Rasul bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan diberi baginya cahaya di antara 2 Jumat. Cahaya di antara 2 Jumat. Sebenarnya para ulama mengatakan artinya Allah berikan
petunjuk yang banyak. Allah akan berikan keimanan dan ketakwaan yang lebih kalau betul-betul dia membaca surah Al-Kahfi dan merenungkan isinya. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami nomor 6470. Kemudian yang nomor 7, selalu membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Biasakan membaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita dan juga surah Al-Imran. Lihat faedahnya dari Abi Umamah Al-Bakhili, dia mengatakan Rasul bersabda, "Iqra'u Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Al-Imran." Kata Nabi SAW, bacalah Zahrawaini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Maksud Zahrawaini adalah dua cahaya, kata para ulama. Jadi dua surat ini adalah dua surat yang akan membawa cahaya kelak pada hari kiamat. Baca surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran, dan itu berada di permulaan surah setelah Al-Fatihah. Kemudian yang nomor 8, mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkan. Dari Abdullah ibn Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, dari bapaknya, dia berkata Rasul bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi albasa yaumal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithla daw'i syamsi yuqsa walidayhi hullatani la yaqumu bihima dunya fayaqulani bima kasaina fayuqalu bi ahadi waladikum al-Qur'an." Dari Abdullah bin Buraidah Al-Aslami, dia meriwayatkan dari bapaknya, dia berkata Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya serta berusaha mengamalkannya, niscaya dipakaikan kepadanya pada hari kiamat sebuah mahkota dari cahaya, sinarnya seperti sinar matahari, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan jubah yang sangat indah, tidak dapat dinilai dengan dunia. Lalu kedua orang tuanya berkata, apa sebab kami dipakaikan pakaian indah ini? Maka dijawab, dengan sebab anak kalian berdua karena menghafal Quran. Subhanallah. Maka saya nasihatkan kepada antum para bapak yang banyak anak, kalaupun tidak bercita-cita semua anaknya hafal Quran, jadikanlah satu di antara mereka para penghafal Quran. Bapaknya anda ada yang punya anak 5, 6, 7. Kalaupun tidak bisa semuanya hafal Quran, satulah di antara mereka arahkan kepada penghafal-penghafal Quran, supaya menjadi syafaat dan wasilah yang kelak akan mengangkat derajat orang tuanya dan akan memakaikan jubah yang sangat indah dan akan membahagiakan orang tuanya pada hari kiamat. Apalagi kalau umpamanya ada potensi dari anak kita itu, nampaknya anak yang satu ini cerdas, mungkin kecerdasannya di atas rata-rata. Ini kesempatan, masukkan kepada pondok-pondok tahfidz Al-Quran, supaya satu di antara mereka adalah yang membanggakan orang tuanya pada hari kiamat. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hadid 19, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan juga cahaya. Maksud syuhada, saksi di sini artinya asy-syuhada alladzina qutilu fi sabilillah. Kata Imam At-Tabari, maksudnya syuhada di sini orang-orang yang menjadi saksi, mereka adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah alias mati syahid. Maka mereka akan mendapatkan cahaya. Kata Rasul, "Man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa melepaskan sebuah panah dalam berjihad di jalan Allah, maka bagi dia cahaya pada hari kiamat. Minimalnya kalau kita tidak berjihad, karena mungkin di antara kita juga tidak semua pemberani, karena amalan jihad ini amalan berat. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan itu membuat tidak suka kalian. Ya, karena jihad itu perlu keberanian. Tapi minimalnya, walaupun kita tidak punya keberanian berjihad, tanamkan dalam hati kita ini bahwa kita akan berjihad. Minimal punya niat. Ya. Sebab orang yang tidak punya niat dalam hatinya berjihad, maka hatinya dipenuhi dengan kemunafikan. Kemudian yang nomor 10, selalu berbuat adil, terutama bagi para pemimpin. Tinggalkan kezaliman. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah
wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqud dima'ahum wastahallu baharimahum. Kata Nabi, jauhilah kezaliman, karena sungguh kezaliman adalah merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Orang zalim tidak akan diberikan cahaya. Maknanya orang adil akan diberikan cahaya. Kemudian jauhi sifat-sifat bakhil, karena sesungguhnya sifat bakhil telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, menjadikan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Itulah bahaya bakhil. Gara-gara bakhil itu orang saling sikat-sikut, bunuh sana bunuh sini, bahkan tak jarang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi ketika memberikan sarahan hadis ini, beliau mengatakan, huwa ala zahirihi fayakunu dhulumat ala sahibihi la yahtadi yaumal qiyamah sabila hatta yas'a nurul mu'min baina aydihim wa bi aymani. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menukilkan perkataan qadhiyat, maksudnya hadis ini dibawa kepada zahirnya, gelap ya gelap maksudnya, maka ia akan kena kegelapan untuk pelakunya, tidak akan mendapatkan petunjuk jalan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Artinya orang-orang yang zalim itu betul-betul akan mendapatkan kegelapan, dan khususnya tentu para pemimpin, ya, karena kezaliman yang paling banyak itu biasanya dikonsumsi para pemimpin. Kenapa demikian? Karena kekuasaan di tangan. Dia bisa dengan kekuasaan itu melakukan kezaliman di mana-mana. Kemudian yang nomor 11, bagi yang haji tentunya, menunaikan haji saat melempar jumrah. Nabi mengatakan, idza ramaital jimara kana lahu nuran yaumal qiyamah. Jika kamu melempar batu-batu jumrah, baik jumrah wusta atau aqabah atau sughra, maka niscaya bagimu cahaya pada hari kiamat. Kemudian juga yang nomor 12, menggundur rambut ketika tahallul haji. Nabi SAW mengatakan, wa idza halaqa ra'sahu falahu bikulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nurun yaumal qiyamah. Apabila dia mengundur rambutnya, maka ia memiliki pada setiap helai rambut yang jatuh itu dari kepalanya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang haji, maka mereka bisa mengumpulkan cahaya sebanyak-banyaknya pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 13, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i seperti anda ini, datang ke majelis ilmu kemudian duduk mendengarkan kajian. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu syar'i, ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya ke dalam sorga. Kata para ulama, dimudahkan di situ artinya kelak pada hari kiamat akan dimudahkan dengan diberikan banyak cahaya. Orang kalau berjalan di atas cahaya akan mudah, tapi orang berjalan di atas kegelapan, macam mana dia akan sampai? Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, belajar agama, maka itu sebab terbesar akan mendapatkan cahaya baik dalam kuburannya ataupun setelah kematiannya kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ada seseorang yang bijak menulis surat kepada seseorang yang bijaksana. Ya akhi, qad utita ilman. Wahai saudaraku, kamu sudah diberikan ilmu, maka janganlah kemudian ilmu itu kau gelapkan dengan dosa. Artinya bahwa, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau Allah sudah berikan pengetahuan, janganlah pengetahuan yang merupakan cahaya itu kau gelapkan dengan dosa. Makanya kata Imam Syafi'i ketika beliau mengadu soal kurangnya hafalan kepada waki gurunya, syakautu ila waki su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waki soal buruknya hafalanku. Kata Imam Waki, maka dia memberikan saran agar aku meninggalkan maksiat, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin masuk ke hati-hati ahli maksiat, kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka orang yang menuntut ilmu juga salah satu sebab mendapatkan banyak cahaya. Kemudian yang nomor 14, seseorang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan keluarga kita, dia bukan saudara kita, bukan sekandung, bukan seibu, bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa kita, tetapi kita senantiasa baik dengan dia lillahi, karena Allah. Jadi mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor dunia. Tidak, lillahi ta'ala, karena Allah. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, isma'u wa'qilu wa'lamu.
Wahai manusia, dengarkan, pahami dan ketahuilah, anna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai hamba-hamba. Mereka bukan nabi, mereka bukan orang-orang yang mati syahid, yang menjadikan duduk dan dekat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun minal a'rab, tiba-tiba ada Arab Badui datang, min qasiyatin nasi wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang Arab pedalaman dari orang biasa dan ia menunjukkan tangannya kepada Rasul, lalu berkata, ya Nabi Allah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. An'athum lana ya Rasulullah, atau sifhum lana ya Rasulullah, atau fassirhum lana ya Rasulullah. Maka orang ini mengatakan, Rasul, kok ada orang yang bukan nabi, bukan syuhada, tetapi nabi dan para syuhada sangat cemburu dengan orang ini karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kau sifatkan siapa mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, hum nasun min afna'in nas wa tawazi al-qabaili lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun tahabu fillah wa tasafau yada'ullahu lahum yawmal qiyamah manabira min nur fayujlisuhum 'alaiha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran yafza'un nasu yaumal qiyamah wa la yafza'una wa hum awliyaullah alladzi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa kata Nabi SAW? Mereka adalah manusia dari berbagai macam dan campuran dari beberapa kabilah. Tidak tersambung di antara mereka hubungan pertalian kerabat ataupun kekeluargaan. Mereka saling mencintai karena Allah dan mereka saling mensucikan. Maka Allah akan meletakkan bagi mereka pada hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya. Maka mereka akan duduk di atas mimbar bercahaya itu. Lalu Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya pula, pakaian-pakaian mereka bercahaya pula. Ketika manusia tersentak pada hari kiamat, mereka tidak tersentak. Mereka adalah wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut di hati-hati mereka dan tidak ada kekhawatiran. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan satu mimbar di bawah arsy. Mimbar itu penuh dengan cahaya. Semua menginginkan di atas mimbar itu mereka duduk, termasuk para nabi, termasuk para syuhada. Tapi tiba-tiba kemudian ada orang-orang yang duduk di situ, mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Bahkan para nabi dan syuhada cemburu. Kenapa orang itu bisa duduk di situ? Tiba-tiba setelah duduk, wajah-wajah mereka ikut bercahaya, pakaian-pakaian mereka ikut bercahaya. Ketika ditanya, Rasul, siapa orang yang memiliki tempat yang tinggi kelak pada hari kiamat, yang penuh dengan cahaya itu? Maka Rasul SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menanamkan kecintaan kepada orang lain, padahal orang itu bukan kerabatnya, bukan keluarganya, bukan siapa-siapa. Dia cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, karena di zaman sekarang terkadang orang melakukan perkawanan itu karena dunia. Saya dekat dengan dia itu karena ada hubungan bisnis. Saya dekat dengan dia itu karena ada hubungan dunia. Tidak ada orang yang dekat itu karena Allah, betul-betul karena Allah. Padahal lihat bagaimana keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 15, uban yang akan menjadi cahaya yang ada di kepala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam hadis Fadalah Ibn Ubaid, Nabi mengatakan, man syaba syaibatan fi sabilillah kanat nuran yaumal qiyamah. Qala rajulun inda dzalik fa inna rijalan yantifuna syaibah. Faqala Rasulullah man syaa falyantif nurahu. Fudail bin Ubaid radhiyallahu mengatakan, barang siapa, kata Rasul, beruban di atas kepalanya dalam Islam, maka niscaya baginya cahaya pada hari kiamat. Jadi uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Seseorang berkata kepada Rasul, sesungguhnya ada beberapa orang mencabut ubannya, boleh enggak? Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang hendak untuk mencabut cahayanya, ya silahkan saja. Kalau hendak mencabut cahaya silahkan, tapi kan rugi. Karena bagaimanapun uban ini adalah pengingat kita. Dan biasanya orang tumbuh uban itu kan di usia 40 tahun. Dan 40 tahun itu biasanya separuh lebih usia dia sudah berlalu, yang akan dijalani itu tinggal sedikit lagi.
Di situ diingatkan dengan usia, diingatkan dengan kematian, karena uban itu tamu untuk mengingatkan kita dengan kematian, bahwa jarak orang yang beruban dengan kematian itu sudah dekat. Sehingga kemudian di dunia kita dapat pelajaran dengan uban itu kan. Makanya kenapa tidak dilarang kita mencabut uban? Karena orang yang mencabut uban itu hakikatnya dia tidak teringatkan bahwa dia akan mati dan akan tua. Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min dha'fi quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah telah menciptakan kalian lemah di waktu bayi. Kemudian dari kelemahan timbullah kekuatan. Kemudian dari kekuatan timbul lagi kelemahan dan menua. Kemudian mengalami kematian. Oleh karena itulah maka jadikan uban ini sebagai pengingat kematian. Dan di akhirat Rasul mengatakan la tantifu asyaibah fa innahu nurun yaumal qiyamah. Jangan kalian cabut uban-uban kalian, karena uban itu akan menjadi cahaya bagi kalian pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 16, menyambung hubungan dengan kawan-kawan baik orang-orang tua yang sudah meninggal. Jadi kawan-kawan orang tua yang sudah meninggal, kita dulu punya orang tua masih hidup, punya orang tua kita ini punya kawan. Orang tua meninggal, maka hubungkanlah hubungan baik kita dengan kawan orang tua kita yang sudah meninggal. Nabi SAW mengatakan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mar'a arabi fi safarin, kata Abdullah ibn Umar, seorang dari pedalaman berpapasan saat safar. Ya. Lah kebetulan orang ini siddiqon li Umar. Jadi dulunya dia kawannya Umar bin Khattab. Sekarang berpapasan dengan anaknya Ibnu Umar dan Umar sudah meninggal. Faqala Arabi, berkata orang Arabi, alasta ibna fulan? Bukankah engkau adalah anaknya si fulan? Qala, maka ia menjawab, ya betul. Fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin. Maka Abdullah ibn Umar memerintahkan untuk memberikan keledai karena beliau memintanya. Lalu diberi. Kawannya mengatakan, wah Ibnu Umar, beliau orang Badui, cukup kau kasih serban saja. Kenapa kau kasih pula keledai pula sama dia? Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar sabda Nabi SAW, ihfad wudda abik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jagalah kawan baik orang tuamu. La taqta'uh. Jangan kau putuskan. Fayudfi'ullahu nurah. Sebab kalau kau putuskan hubungan kamu dengan dia, itu sama dengan memutuskan cahaya Allah kepadamu. Kalimat Allah memutuskan cahaya Allah kepadamu menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kawan orang tua kita adalah penyebab Allah memberikan cahaya kepada kita. Dan yang terakhir tentunya, yang nomor 17, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan cahaya di dunia, dalam kubur ataupun di akhirat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu raqada inda Rasulillah. Jadi beliau Ibnu Abbas satu hari dia pernah menginap di rumah Rasulullah. Kemudian fastaiqadha fatasawwaka wa tawaddaa. Maka Rasul pun kemudian bangun, kemudian bersiwak, kemudian berwudu. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan adanya pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Maka Nabi SAW kemudian membaca sampai selesai ayat-ayat ini. Kemudian Nabi SAW pun salat 2 rakaat, beliau panjangkan berdiri ruku dan sujudnya. Kemudian beliau berpaling, kemudian tidur. Kemudian beliau pun akhirnya kemudian setelah muadzin salat fajar berkumandang, maka beliau keluar. Disilah kemudian beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, Allahumma ati nuran. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Allah, berikan cahaya pada hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di belakangku, cahaya di depanku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah, teruslah berilah cahaya kepadaku. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan juga Nasai. Artinya kata para ulama, bacalah doa ini setiap kita melangkahkan kaki melakukan salat fajar. Ketika ke masjid, baca doa ini. Minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya itu kita sangat berhajat di dunia dalam kubur,
dan setelah kematian kita kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Ya, bismillah. Tadi ada pertanyaan soal haji badal. Umrah badal. Bicara soal umrah badal. Pertama, umrah adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib 1 kali seumur hidup. Sama dengan haji wajib 1 kali seumur hidup. Dan ini pendapat yang kuat bahwa umrah dan haji itu hukumnya sama. Kenapa? Karena disebutkan satu nafas dalam satu surat. Wa atimul hajjata wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ketika disebut satu nafas umrah dengan haji, sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum umrah itu wajib. 1 kali minimalnya dalam seumur hidup. Kalaupun berkali-kali sunnah, sama dengan haji. 1 kali dalam seumur hidup, kalaupun berkali-kali sunnah saja. Ya. Dan umrah juga adalah yanfiyanil faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Jadi tidak perlu takut orang umrah itu tidak balik lagi duitnya. Pasti Allah akan balikan duitnya. Karena bisa menghilangkan kefakiran, kata Rasul. Karena kita akan menjadi tamu-tamu Allah di Mekah sana, di Baitullah, di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka apapun hajat yang kita doakan di sana pasti dikabulkan. Tapi sekarang masalahnya bukan cerita tentang fadilah umrah, tetapi hukum tentang umrah badal. Sebagian para ulama mengatakan bahwa umrah badal dibolehkan. Tidak ada masalah umrah badal itu. Dan yang dibadali itu dia sanggup secara materi. Dia bisa umrah sebenarnya. Tetapi karena mungkin sakit, stroke atau apa yang menjadikan dia tidak bisa bergerak, dia punya biaya tapi tidak bisa berangkat, maka dananya dia boleh kemudian diberikan kepada yang membadalkan. Biar dia yang umrah kemudian diniatkan kepada orang yang sakit. Dengan catatan orang yang membadalkan umrah itu sudah umrah. Yang membadalkan umrah sudah umrah. Ya, artinya dia sudah umrah, selesai umrah, ya kias kepada orang yang badal haji. Orang yang badalkan haji harus haji. Karena ada seorang sahabat yang tawaf di sekitar Ka'bah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik an subrumah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan aku berhaji ini untuk orang namanya Subrumah. Kata Rasul, siapa Subrumah itu? Kenapa kau talbiyah menyebut-nyebut nama Subrumah? Maka dia mengatakan, akhun li, dia saudaraku wahai Rasul Subrumah itu. Kemudian Rasul mengatakan, hujja'an nafsika thumma hujja'an Subrumah. Haji dulu kamu, baru kau hajikan si Subrumah itu. Termasuk juga dikiaskan kepada umrah. Umrah dulu baru mengumrahkan orang lain. Artinya bahwa badal umrah itu harus umrah dulu, orang yang membadalkan. Tentang kemudian bagaimana kalau badal umrah itu kepada orang tua yang sudah meninggal, ini menjadi khilaf ulama. Apakah badal umrah kepada orang yang meninggal itu sampai ataukah tidak sampai? Terjadi panjang para ulama khilaf. Ya, tapi Allahu a'lam, pendapat yang kuat boleh membadalkan umrah bagi orang tua yang sudah meninggal. Kalau memang dia apalagi dulunya pernah berwasiat ataukah pernah bernazar, sekalipun tidak berwasiat dan tidak bernazar, kalau seorang anak membadalkan umrah yang sudah meninggal dari orang tuanya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, walaupun sekali lagi ada khilaf, kita tidak mengingkari ada khilaf. Ya, wallahu a'lam. Ya, semoga yang umrah dimudahkan perjalanannya sampai Mekah dan pulang ke Indonesia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.